Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini saya akan bahas tentang tips sukses untuk menjadi YouTuber. Tips yang pertama untuk menjadi YouTuber sukses itu modal. Jadi pada saat untuk menjadi YouTuber yang sukses kita perlu modal teman-teman ya. Modal itu beragam. Yang pertama modal itu bisa digunakan untuk membeli perangkat. Perangkat itu juga kegunaannya macam-macam. Perangkat bisa digunakan pada saat mengupload video, atau perangkat bisa digunakan pada saat meng-up video atau menaikkan videonya kita. Pada saat membuat video kita butuh beberapa perangkat teman-teman ya. Perangkat yang pertama kita mungkin membutuhkan HP untuk membuat video atau membuat konten. Kita juga perlu tripod atau kamera mungkin. Terus habis itu kita juga membutuhkan komputer atau HP untuk mengupload videonya kita. Kita juga mungkin membutuhkan untuk mic, atau kita mungkin membutuhkan drone untuk kalau misalnya membuat video untuk men-shooting dari atas. Dan semua perangkat yang kita butuhkan untuk membuat video itu butuh modal alias butuh uang untuk membeli. Terus kemudian ada perangkat juga yang dibutuhkan untuk meng-up videonya kita. Jadi pada saat pemutaran pertama kita meng-upload video, biasanya dari teman-teman atau YouTuber yang lain, termasuk saya juga, akan membutuhkan banyak perangkat yang untuk menonton videonya kita. Tujuannya apa? Supaya videonya kita ada di daftar pencarian teratas, dan semua itu butuh modal teman-teman. Modal yang kedua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pada saat pembuatan konten ya. Jadi pada saat pembuatan konten kita pasti butuh modal. Katakan kalau misalnya channel masak, pasti butuh bahan-bahan dong, itu pasti butuh modal. Terus kemudian kalau misalnya kita channel review tempat dan sebagainya, pasti itu juga butuh modal pada saat membuat konten. Terus yang ketiga pada saat misalkan kita channelnya kita tentang memancing, itu juga kan pasti butuh modal. Kemanapun pada saat membuat konten kita pasti butuh transport atau paling enggak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat konten, dan semuanya itu butuh modal. Modal yang ketiga dibutuhkan untuk promosi channelnya kita ya. Jadi biasanya kalau YouTuber yang sukses itu pasti ada budget untuk promosi sendiri. Entah itu promosi kerjasama dengan Google AdSense atau promosi lainnya. Yang intinya supaya channelnya itu bisa gampang atau terkenal di masyarakat ya. Supaya masyarakat paling nggak tahu tentang channelnya. Yang keempat, modal dibutuhkan untuk biaya karyawan. Jadi untuk kalau YouTuber yang sukses itu biasanya punya tim teman-teman ya. Tim yang terbagi biasanya mungkin dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tim yang ngurusi tentang pembuatan konten. Ada tim yang mungkin mengurusi untuk supaya channelnya bisa up atau bisa ratingnya tinggi. Atau mungkin ada tim yang bagian untuk promosi dan sebagainya. Bahkan juga mungkin kalau YouTuber yang terkenal banget mungkin ada tim yang khusus untuk mencari narasumber. Jadi biasanya memang punya tim sendiri. Teman-teman yang tidak memiliki modal yang besar untuk memenuhi tadi ya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk pembuatan konten, tidak perlu berkecil hati ya. Jadi yang terpenting budget itu bisa menyesuaikan kok. Intinya adalah yang penting ada kemauan, ada niat, dan ada ikhtiar maksimal. Tapi teman-teman juga perlu untuk sabar ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai modal yang terbatas ya, jangan ngiri dengan YouTuber yang mempunyai banyak sumber daya gitu. Intinya ya kita sabar, kita ikhtiar semaksimalnya. Saya ada solusi buat teman-teman yang memiliki keterbatasan modal ya. Teman-teman bisa mengikuti grup SEO, grup yang dalam arti untuk pencarian judul gitu ya. Jadi saling support untuk grup SEO. Terutama teman-teman juga harus mencari partner yang benar. Terus kemudian sama-sama mensupport pada saat kita mengupload video.
itu akan lebih memudahkan kita untuk meningkatkan dalam hal pencarian. Jadi kita nggak butuh banyak perangkat, tapi kita punya, ya anggap itu tim, tapi tim itu tidak dibayar tapi saling bekerja sama untuk menaikkan video kita pada saat kita mengupload video. Tips yang kedua untuk menjadi YouTuber yang sukses yaitu konsistensi. Konsistensi ini diperlukan teman-teman ya untuk menjadi YouTuber yang sukses. Teman-teman perlu konsisten untuk membuat channel yang berkualitas. Dengan channel yang berkualitas maka akan menarik lebih banyak orang untuk melihat atau menonton videonya kita. Bahkan mungkin mengikuti konten kita dari waktu ke waktu. Konsistensi yang kedua juga diperlukan untuk kita rutin dalam mengupload video. Jadi kita perlu konsistensi untuk rutin mengupload video. Biasanya sih kalau saya sih 2 hari sekali ya. Kalau untuk YouTuber lain yang mungkin terkenal ya, biasanya memang ngupload video itu bisa sehari sekali. Kadang dalam sehari beberapa kali ngupload video. Dengan sering mengupload video, rekomendasi dari YouTube juga akan lebih bagus untuk channelnya kita, teman-teman. Yang ketiga, konsistensi dibutuhkan pada saat mengurus channelnya kita, teman-teman ya. Jadi pada saat membuat channel itu kita juga perlu mengurusnya, nggak hanya sekedar membuat, mengupload terus kemudian ditinggal begitu aja gitu. Ada upaya-upaya yang lain yang kita butuhkan supaya channelnya kita bisa terkenal. Yang ketiga yang dibutuhkan untuk menjadi YouTuber yang sukses yaitu waktu. Jadi segala kesuksesan teman-teman YouTuber itu perlu waktu, teman-teman ya, nggak instan. Jadi pada saat menjadi YouTuber yang sukses kita perlu waktu, kita perlu untuk bersabar, dan kita butuh ikhtiar yang semaksimal di dalam rentang waktu itu. Biasanya sih saya kalau ngecek atau ngelihat YouTuber yang lain tuh biasanya mereka itu channelnya sukses atau banyak yang nonton itu waktunya lebih dari 1 tahun, biasanya seperti itu. Beda kalau dengan artis ya, jadi kalau artis kan tidak bisa dibuat jadi patokan ya, tapi kalau untuk channel-channel yang kita bukan siapa-siapa, terus kemudian kita dikenal oleh masyarakat luas, biasanya memang butuh waktu. Oke, itu tadi 3 tips teman-teman ya yang saya rangkumkan dari beberapa sumber untuk menjadi YouTuber yang sukses. Tadi 3 tips itu juga saya sudah melakukan riset untuk YouTuber yang lain, dan memang itu sesuai dengan praktek yang ada di lapangan ya, yang saya alami. Kalau dikatakan sukses mungkin saya masih belum ya. Kalau misalnya arti sukses dalam hal pencapaian hasil gitu ya, misalkan subscriber banyak atau mungkin berpenghasilan tinggi dan sebagainya, mungkin belum. Tapi arti sukses YouTuber buat saya pribadi itu, saya merasa bahwa YouTube saya itu, channel saya itu bisa memberikan manfaat. Itu sudah merupakan satu nilai lebih yang saya rasakan buat channel saya gitu. Kalau kekurangan YouTube saya sih ya, channel saya sih masih belum bisa dikatakan sukses itu karena yang pertama mungkin keterbatasan sumber daya ya. Jadi memang nggak punya modal yang banyak untuk memenuhi sumber daya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Terus konsistensi saya juga kurang konsisten ya, karena memang dihadapkan pada satu keadaan yang tidak bisa untuk ngurusi YouTube aja gitu, banyak tanggung jawab saya yang lain gitu, sehingga di YouTube itu hanya mencari sela-sela waktu gitu. Terus yang ketiga juga untuk masalah waktu juga, saya baru menjalani YouTube ini juga baru 5 bulan gitu, tapi saya bersyukur sih untuk hasil yang sekarang ini gitu ya, sudah dimonetisasi sama YouTube, itu sudah satu bentuk pencapaian untuk channel saya. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga di konten kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman, bisa menjadi bahan rekomendasi atau pertimbangan teman-teman ya untuk menjadi YouTuber sukses. Semoga apa yang kita hajatkan bersama, channelnya kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber sukses. Like, comment, and share. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Jangan lupa juga no skip iklan. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Dadah teman-teman.